He's coming soon.
Yahweh Eloheinu melech olam barwata Yahweh Eloheinu melech olam asal kitsanu domisotai lebanim. Yesimka Elohim ke Efraim bagaimana Yesimai ke Sarah Ribka Rahel Leah. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ke dalam tanganmu. Biarlah mulai sejak dari masa kecil kanak-kanak ini mereka menjadi milik kesayanganmu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang agamawi, keturunan kemiskinan, kecelakaan maut, penyakit dan kebodohan kami tolak demi nama Adonai Yesus Masiah. Biarlah yang ada dalam diri mereka yang kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai, sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Biar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat. Biar mereka tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang. Seperti Nabi Daniel. Bapa memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa. Sebentar kami merenungkan daftar Elohim. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilatmu dengan urapan yang sama. Kuasa alam pikiran kami berbicara ya Ruh Kudus, karena kami siap mendengarkan daftar Elohim demi nama Adonai Yesus Masiah. Amin. Ya, Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Anak Nuha. Kita itu ya, anak-anak sekolah Sabat ke ruangannya dan tolong pintunya ditutup. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini saya ucapkan Chag Sameach Yom Kippur 10 Tisri 5782. Gemar Kativa Tova, Gemar Katima Tova, yang artinya kiranya biarlah nama kita termeteraikan dalam kitab kehidupan. Dan saya yakin bahwa ini adalah hari yang sangat bersejarah, hari yang sangat istimewa, hari yang sangat meyuchadim, Yom Meyuchadim, hari yang sangat istimewa buat kita, saudara. Kenapa, saudara? Karena hari raya ini adalah hari raya yang paling kudus di antara hari raya yang ada, saudara. Dan kalau hari raya Yom Kippur, saudara, saya selalu saat ibadah, saat duduk itu, dan kemudian mulai pujian penyembahan, pujian penyembahan itu saya mesti merasakan hadirat Elohim yang kuat. Amen. Saya pasti meneteskan air mata saat hari Yom Kippur. Kenapa, saudara? Karena saya merasa sangat kecil sekali di hadapan Tuhan. Gak ada artinya apa-apa. Tetapi begitu kasihnya Bapa Yahweh buat kita, sehingga Dia pilih kita dari sekian miliar orang untuk menjadi anak yang dikasihinya. Bayangkan, saudara, begitu kasihnya Elohim itu kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan singkat menyampaikan tentang Yom Kippur dulu. Sekalipun kehilat sini pasti sudah hafal apa itu Yom Kippur, saudara. Tetapi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, karena ini live, yang nonton banyak. Ini ada dari mana-mana, saudara. Ada dari Australia, ada juga, tadi saya lihat banyak sekali yang ikut. Saudara, saya renungkan sedikit tentang apa itu Yom Kippur. Hari Raya Yom Kippur atau pendamaian tertulis dalam kitab Wayikra atau Imamat pasal 23, ayatnya yang ke-26 sampai 32. Saya akan bacakan secara singkat pasal 26, pasal 23 ayat 26. Demikian daftar Elohim. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, demikian pula pada tanggal 10 bulan ke-7, itulah hari penebusan. Itu harus menjadi pertemuan kudus bagimu. Dan kamu harus merendahkan dirimu dan mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh. Dan kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun pada hari itu. Sebab itulah hari penebusan, untuk mengadakan penebusan bagimu di hadapan Yahweh Elohimmu. Nah, ini sampai ayat yang ke-28 saja saya bacakan. Sekali lagi saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan. Dikatakan Wayedaver Yahweh El Mose Lemon Abba Asor Lachodes Hasfi'i Asot Yom HaKippurim Hu
mikra khodes yilachem wa anaitem et nafsotechem wa hakir bechem asa le Yahweh. Saudara, di sini dikatakan, saudara yang dikasih oleh Bapak ya, ak ba asor lakodes hasbi. Ada kata eser, asor, eser artinya 10. Pada tanggal 10. Jadi apa maksudnya hari raya Yom Kippur? Perhatikan baik-baik supaya saudara baik yang di sini maupun yang mengikuti live di rumah tahu. Yang pertama, hari raya Yom Kippur atau hari raya penebusan atau pendamaian yang diperingati tanggalnya, bukan harinya. Sekali lagi yang diperingati adalah tanggalnya, yaitu setiap tanggal 10 bulan 7 atau bulan Tisri. Jadi harus tepat tanggal 10 bulan Tisri. Nah, tanggal 10 itu jatuhnya besok. Nah, kita mulai rayakan malam ini setelah matahari terbenam atau petang hari sampai besok, saudara. Dan yang diperingati tanggalnya. Kemudian kalau ada orang nanya, saudara, Pak, tapi kan kita boleh datang dong. Biasanya orang yang tim pengeyel itu selalu begitu, saudara. Yang penting kan saya merayakan. Kan nggak apa-apa, yang penting saya datang dan merayakan. Jadi besok-besok kan nggak apa-apa. Kan Bapak Yahweh menebus kita, penebusan pendamaian itu kan bisa sewaktu-waktu. Betul nggak, saudara? Tetapi hari raya ini kita nggak bisa buat aturan sendiri. Hari raya itu yang mengatur Tuhan. Paham, saudara? Jadi kita nggak bisa ngatur Tuhan. Artinya hari raya ini yang ngatur, yang membuat Elohim. Tanggalnya harus 10. Jadi kalau kita buat tanggal sendiri, nggak bisa, saudara. Saya selalu memberi ilustrasi begini, saudara. Sekali waktu saya punya acara. Besok Kehilat Dodula Yahweh silahkan hadir. Yang dari luar daerah Kopeng atau Salatiga, baik dari Jawa Timur, Jawa Barat, luar pulau silahkan datang. Besok pada tanggal 17 Desember misalnya, saya mau punya acara khusus, yaitu ucapan syukur saya. Kemudian orang pada berbondong-bondong datang. Tetapi ada orang yang datang dari tempat lain. Pak, saya nggak mau datang tanggal 17, saya mau tanggal 18 saja. Kira-kira saya terima tidak? Saya terima, silahkan datang. Tetapi yang jadi masalah, momen acaranya saya tidak ada. Amin? Jadi kalau orang ngeyel, yang penting saya merayakan. Kalau orang merayakan kelahirannya pun, hari apapun, misalnya, yang penting maknanya, ya bisa, betul. Tapi sampai hari ini saya tidak pernah lihat orang upacara bendera 17 Agustus kemerdekaan RI dirayakan 17 Juli. Nggak ada. Mesti lagunya tetap 17 Agustus tahun 45. 17 Agustus selalu, detik-detiknya selalu begitu. Jadi kita nggak bisa membuat aturan sendiri, paham, saudara? Tetapi seringkali banyak orang yang penting maknanya. Dulu saya ingat kalau ada hari raya, waktu kita zaman dulu, awal Desember sudah hari raya, sampai nanti Januari. Ini saya pikir hari raya ini ada aturannya. Kalau kita mau membuat sendiri ya nggak apa-apa, tapi bukan hari raya namanya. Paham, saudara? Yang pertama. Yang kedua, hari raya Yom Kippur adalah hari raya yang paling kudus di antara hari raya yang ada. Makanya kenapa kita hari ini pakai banyak baju, pakai baju putih, hampir semuanya. Kita pakai baju. Kita mulai introspeksi diri supaya membuat hati kita bersih. Nggak ada lagi dendam, nggak ada lagi amarah, nggak ada lagi bahasa Ibraninya jotaan. Tahu jotaan? Ya, diam-diaman. Kita harus berdamai. Kalau kita mau berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan yang lain. Amin. Nggak ada lagi kita nggak berdamai dengan siapapun. Makanya nanti tolong yang main di Facebook, Instagram, WA, ucapkan saya minta maaf kepada siapapun. Amin. Mungkin kita secara tidak sengaja juga kita pernah menyakiti hati orang lain, saudara. Yang kedua. Yang ketiga, pada saat hari raya Yom Kippur, inilah imam besar atau Kohen Gadol masuk ke ruang Maha Kudus 1 tahun sekali. Imam besar itu masuk ke ruang Maha Kudus setahun sekali.
Sehingga imam besar itu harus kudus. Karena kalau sampai imamnya nggak kudus, masuk ruang Maha Kudus, mati dia. Makanya untuk menghadap Tuhan itu nggak bisa kita main-main, buat aturan sendiri, tidak. Kalau dulu orang mau, imam besar mau masuk ke bait kudus, ruang Maha Kudus, dia harus kudus. Makanya kenapa? Kakinya dikasih giring-giring, ya, terus diikat, diulur. Saat dia masuk ruang Maha Kudus nggak kudus, mati. Tujuannya untuk apa? Supaya mayatnya bisa ditarik. Tujuannya untuk itu. Karena kalau tidak, yang mengambil siapa? Mati juga, saudara. Wong imam saja mati kok. Kan gitu tujuannya. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, pada saat inilah imam besar mengambil 2 kambing jantan atau domba jantan, ya, 2 kambing atau 2 domba jantan. Kemudian dikasih undi. Yang satu dikalui tali kirmisi, ditulisin untuk Azazel atau penyebab kesalahan atau penyebab dosa. Yang satu nanti untuk Yahweh, dan itu dipotong dombanya atau kambingnya. Kemudian inilah saatnya imam besar masuk ruang Maha Kudus dan darahnya dipercikkan perangkat ke perangkat bait suci, menorah, tabut dan sebagainya. Dan nanti saat ditemukan domba yang untuk Azazel sudah mati dan kali kirmisinya yang dikalungkan sudah putih, itu menggenapi kitab Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Amin. Nah, ini kenapa seringkali saat Yom Kippur, seperti tadi pujian saat awal dinyanyikan, saya sudah meneteskan air mata. Saya merasakan, Tuhan, Engkau begitu baik Bapak Yahweh. Saya ini siapa? Tetapi Engkau pilih. Makanya saya bisa merasakan. Saya nggak tahu dengan saudara, bahkan yang di rumah, bisa nggak merasakan hadirat Tuhan? Begitu kita berharganya, saudara, di hadapan Bapak Yahweh, dipilih dan benar-benar menjadi umat kesayangannya. Itulah yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga begitu ditemukan dombanya sudah tali kirmisinya sudah putih, itu sama dengan kita. Yang kelima, digenapi oleh Adonai Yeshua HaMashiach sebagai imam besar yang sudah mendamaikan kita dengan Elohim. Amin. Amin. Sehingga kita tidak perlu pakai domba lagi. Makanya waktu Yeshua disalibkan, tabir bait Elohim itu adalah artinya hubungan kita dengan Bapa Yahweh yang sempat terputus antara ruang kudus, kita bisa nyambung kembali. Amin. Kita bisa berdoa, ya Aba, ya Bapa. Kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Aba, ya Bapa Yahweh, saudara. Itu karena kasihnya Bapak Yahweh. Amin. Sampai di sini paham sekilas tentang Yom Kippur. Karena kalau saya mengulang sampai detail panjang waktunya. Dan di sini sudah berkali-kali. Makanya kenapa saya seringkali memanai, kalau Yom Kippur ini saya tumbuh-tumbuhnya luar biasa. Karena saat inilah saya berdamai dengan Bapak Yahweh dan kepada siapapun. Mungkin sepanjang tahun saya pernah menyinggung, menyakiti orang. Makanya saya nggak pernah malu, saya nggak pernah gengsi kepada saudara. Mulai dari mimbar ini, saya selalu berkata setiap Yom Kippur, saya sebagai gembala Kehilat Godula Yahweh, ataupun dimanapun yang mengikuti live streaming maupun tidak, atau yang bersama dengan saya di sini, jikalau saya pernah melakukan kesalahan kepada bapak, ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, baik tua, muda, anak kecil, atau siapapun, saya dari atas mimbar, mulai dari diri saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Amin. Amin. Saya nggak gengsi untuk minta maaf, karena itu tugas saya. Amin. Jadi saya mau memberi contoh. Jadi tidak selalu yang namanya gembala, pendeta selalu paling benar, tidak. Jadi artinya saya selalu tidak gengsi untuk minta maaf dulu. Orang yang hebat itu orang yang mengulurkan tangan, artinya meminta maaf duluan. Orang yang hebat yang memberi jempol saudaranya, bukan malah menuruni jempol atau menjatuhkan saudaranya. Amin, saudara. Paham sampai di sini? Jadi kita sudah didamaikan oleh Yeshua HaMashiach. Oleh sebab itu hari ini saya menyampaikan Dafar Elohim yang saya beri judul. Nih, perhatikan baik-baik. Saya memberikan judul kita kali ini yaitu, bisa baca? Saudara? Yang bisa pasti Imo, ya, yang bisa pasti Imo karena dia ngadep laptop dan dia yang membuatkan draftnya ini, saudara. Karena saya
Kalau sudah tak dan saya sudah punya kopi ini, masukin ke laptop dulu, dia duluan saudara. Yaitu yang saya beri judul, coba dibaca bersama-sama, 1, 2, 3. Laban Tahor. Tahu artinya? Silakan Imo. Artinya apa? Nah, Imo pintar ya. Artinya adalah putih bersih. Apanya yang putih bersih, saudara yang dikasih? Apakah kulit kita yang hitam ini dibuat untuk menjadi putih dan bersih? Atau rambut kita yang hitam ini dibuat putih bersih? Atau apa yang kita buat menjadi putih bersih, saudara? Saya tadi disinggung di depan. Ini penggenapan kitab Yesayahu. Kitab Nabi Yesayahu pasal 1 ayat 18. Demikian dapat Elohim perhatikan. Lekuna winu wakaf Syomariyawe im yiyu kataihem Hasanim kaserek yalbinu im yadainu Katola katsemer yiyu. Yang artinya datanglah sekarang dan biarlah berperkara bersama. Yahweh berfirman, perhatikan kata datanglah sekarang. Kita yang penuh dengan dosa, datanglah sama Tuhan. Datanglah sama Bapa Yahweh, amin. Kita butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Kita ini membutuhkan Elohim, kita ini membutuhkan Bapa Yahweh, saudara. Ya, datanglah dan biarlah berperkara sekali. Yahweh, sekalipun dosa-dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun memerah seperti ombayung, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bayangkan yang bisa mencuci, yang bisa membersihkan dosa kita hanya Bapa Yahweh bersama Yesus Masih. Amin. Makanya Bapa Yahweh katakan datanglah ke sini sekarang berperkara. Ya, datanglah berperkara sekarang. Kita lanjutkan, saudara. Ya. Hanya Abba Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach yang sanggup membuat Laban Tahor putih bersih. Yang bisa membuat Laban Tahor, yang bisa membuat putih bersih itu hanya Abba Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach. Kekayaan kita nggak mungkin bisa. Wah, saya penting saya punya uang banyak tak bagi-bagikan mesti bersih, tidak. Yang penting saya berkorban, saya punya sapi 1000, saya potong 500, pasti darah saya, tubuh saya putih bersih, tidak. Yang bisa menyucikan hanya Seha Elohim. Tahu Seha Elohim? Domba Elohim. Siapa domba Elohim? Yeshua HaMashiach. Seha Elohim, Setamim. Dia itu domba yang tamim, domba yang sempurna, saudara. Makanya tadi dalam pujian Yeshua Eliyaha Setamim, Yeshua yang mulia, domba yang murni atau yang sempurna. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh itu luar biasa, saudara. Hanya adalah Yeshua Mashiach. Kita nggak mampu, saudara, mau menebus atau membeli dosa kita itu nggak bisa kalau bukan karena Yeshua HaMashiach. Kita lanjutkan, saudara dikasih oleh Bapak Yahweh. Hanya darah Yeshua HaMashiach, hanya apa Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach yang membuat kita ini Laban Tahor. Yaitu, saudara, yang pertama, menjadikan kita tahor atau tahir. Kata tahor itu sama dengan kata tahir, dari dosa, yang menjadikan kita tahir atau tahor dari dosa. Karena pengorbanan Yeshua HaMashiach sebagai kohen dan sebagai imam besar. Jadi nggak perlu lagi pakai kambing domba yang harus dikorbankan, saudara. Karena Yeshua sang imam besar sendiri itulah yang dikorbankan. Makanya saya pernah memberikan satu ilustrasi buat saudara. Yang saya katakan, saya pernah sampaikan kepada saudara, sekali waktu ada pencurian di sebuah kerajaan. Dan pencurian itu terus-menerus terjadi. Akhirnya rajanya bilang, siapa yang ketangkep dicambuk 25 kali. Apa yang terjadi, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh? Ternyata sekalipun seperti itu masih ada yang kecurian. Kemudian cambuk kembali 50, ada yang mencuri. 100 kali masih pula ada yang mencuri. Kemudian dia katakan apa? Cambuk sampai mati, saudara. Kemudian saat dicambuk sampai mati, ketangkaplah pencurinya.
dan tidak lain adalah anaknya sendiri atau putranya sendiri. Saudara, apa yang terjadi karena raja ini sudah mengucap apa yang diucapkan harus dilakukan, makanya dia katakan Al-Qudsum, cambuk anak saya sampai mati. Apa yang terjadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh saat Al-Qudsum mengangkat cambuknya untuk mencambuk anaknya sampai mati? Sang raja turun dari singgasananya, copot jubahnya dan selimutkan kepada anaknya, dan dia katakan, cambuk saya sampai mati. Saudara, saya kadang sedih, jujur. Anak itu yang mencuri, yang berbuat dosa itu saya. Harusnya saya yang dihukum mati. Saya yang melakukan pelanggaran, seringkali saya berbohong, seringkali saya marah-marah, seringkali saya menyakiti orang, seringkali saya mencuri, harusnya saya yang dihukum. Tetapi Bapak Yahweh mengasihi. Dia turun ke dunia peluk saya, Yeshua HaMashiach menggantikan saya. Amin. Itulah Yeshua HaMashiach, Bapak Yahweh sendiri yang turun untuk menyelamatkan saya dan saudara. Harusnya saya yang dihukum, harusnya saya diludahi, harusnya saya yang dipukul, harusnya saya yang disalib dan dihukum mati. Tetapi justru Bapak Yahweh yang turun di dalam Yeshua HaMashiach yang menggantikan saya. Makanya kadang saya jujur sedih, siapa saya? Kok saya digantikan? Sekarang kalau saya kasih tahu saudara, seandainya saudara punya uang banyak, kemudian saudara dihukum cambuk atau dipotong tangannya, saudara bilang, ayo siapa yang mau tak gantiin saya supaya saya nggak dipotong tangannya, tak bayar 100 juta, dia mau kira-kira? Mesti nggak mau, lebih baik nggak punya uang daripada saya dipotong tangannya, betul nggak? Saudara yang dikasih, itulah yang terjadi. Harusnya saya yang mengalami aniaya seperti Yeshua HaMashiach ini, tetapi Yeshua menggantikan kita supaya apa? Kita selamat. Amin. Hiku ahaf Elohim et haolam at kinatan et benujud hidul lemahan lo yuvat kol elayin kal kayola. Karena begitu besar kasihnya Bapa Yahweh akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, hanya disuruh percaya kepada Yeshua HaMashiach, maka dia akan beroleh hidup yang kekal. Tapi apa yang terjadi, sudah disuruh percaya saja malah tidak. Kitab suci ajarkan, marilah datanglah sekarang. Tuhan ajarkan, ini hari raya ini undangan Tuhan. Kadang saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saat kita dikasih ulem atau undangan orang, saya, wah ini besok dapat undangan ini, itu mau nikahan, kita sudah mikir sudah. Ini hari raya ini yang mengundang Bapak Yahweh. Tapi berapa banyak orang mengabaikan undangan Tuhan. Saya selalu ajarkan kehidupan Tuhan Yahweh, hari raya ini cuma 1 hari. Berbeda dengan Sukot. Kalau Sukot ya 1 minggu. Hari ini saya nggak bisa ada pada sini, saya muter di Magelang, di Ambarawa atau dimanapun masih bisa. Tapi kalau hari raya Yom Kippur cuma 1 hari, dan ini momen Tuhan punya acara, saudara. Itu yang pertama, saudara. Di dalam kitab Misre, perhatikan ya, Misre atau Amsal 20 ayat 30 dikatakan, Havurot petsa tamrupera umahot kadrevaten, yang artinya bilur-bilur sebuah luka dapat membersihkan kejahatan, dan pukulan-pukulan dapat membersihkan lubuk hati. Saudara yang dikasih, ternyata bilur-bilur sebuah luka itu bisa membersihkan kejahatan dosa kita. Bilurnya siapa? Bilurnya Yeshua HaMashiach. Dan pukulan-pukulan yang diberikan kepada Yeshua membersihkan lubuk hati, membuat laban tahor hati kita. Hati kita bisa putih bersih karena darah Yeshua HaMashiach. Amin. Jadi saudara, itulah harga yang diberikan oleh Yeshua kepada kita. Yang kedua saudara, karena kasihnya Abba Yahweh Elohim untuk menyelamatkan umatnya. Jadi yang bisa membersihkan, menyucikan, yang memberikan laban tahun hanya Abba Yahweh Elohim bersama Yeshua HaMashiach. Sehingga Yeshua turun ke dunia. Untuk apa saudara? Untuk membersihkan kita. Saudara dan saya bersyukur, ini bedanya kita dengan yang lain. Kalau yang lain orang berusaha mencari Tuhan, saya pilih Tuhan ini. Kalau seandainya ada iklannya itu loh, berderet. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada iklan ini, pindah ini, iklan ini. Wah, pilihannya banyak. Yang dijual sama. Sama. Di dunia ini semuanya iklannya sama.
Iklannya kemana? Surga. Bener nggak? Wah, Jokowi ikut saya masuk surga, ikut saya masuk surga. Iklannya semua sama. Yang membedakan kita bukan kita yang mencarinya, tetapi Bapa Yahweh beserta Yesua yang mencari kita. Amin. Bukan kamu yang mencari aku, kata Yesua, tetapi aku yang mencari kamu. Bukan kamu yang memilih aku. Kita nggak pernah memilih Yesua, tetapi Yesua memilih kita untuk menjadi umatnya. Amin. Saya selalu bangga. Kenapa saya bangga? Saudara yang dikasih, kok saya yang dipilih Tuhan ya? Dari sekian banyak, bahkan kadang satu rumah saja hanya satu orang yang bisa dipilih oleh Bapa Yahweh beserta Yesua Masih. Makanya kita bersyukurnya luar biasa. Kadang satu rumah, orang tua, anak dan sebagainya, kok kita yang bisa mengenal Bapa Yahweh beserta Yesua Masih, bukan yang lain. Itu anugerah yang luar biasa. Kita baru dipilih oleh, saya lihat kalau di YouTube, saat dari sekian ratus ribu orang atau 1000 orang, ada Pak Presiden itu panggil, ayo silahkan maju, dapat dari 10 orang berlomba-lomba senang. Kita dipilih oleh Yesua Masih. Amin. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, dan kalau saudara lihat gambar ini hanya ilustrasi. Gambar ini kan hanya ilustrasi ya. Bapa Yahweh katakan apa? Sejak dari kandungan aku telah mengenal engkau. Amin. Sampai masa tuamu aku akan menggendongmu. Bayangkan saudara, yang menggendong itu bukan hanya Mbah Surip, tak gendong kemana-mana. Bapa Yahweh menggendong kita saudara. Amin. Saudara dikasih saya dulu viralnya lagu Mbah Surip tak gendong. Saya pernah buat khotbah ini kira-kira mungkin 5 tahun yang lalu. Tak gendong kemana-mana. Tapi Bapak yang katakan, sejak dari kandungan aku telah mengenal engkau. Dan sampai masa tuamu aku akan menggendongmu. Bayangkan tuh saudara, kita digendong oleh Tuhan. Bayangkan kalau orang yang digendong itu artinya orang yang sangat dikasihi. Coba ada yang mau gendong musuhnya? Enggak, saudara. Pasti yang digendong anaknya, orang tuanya, atau siapapun yang orang dikasihinya saudara. Itu digendong. Nah seperti itulah terjadi. Nah ayatnya saudara, Yohanan 3 ayat 16 yang tadi kita baca saudara. Giko ahaf Elohim et haolam atkinatan etno yakido lemaan lo yubat kol elayim kal haye olam. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat hidup yang kekal. Coba yang percaya kepadanya, bisa nggak kita percaya kepada Yesus? Berapa harga yang harus kita bayar? Bisa nggak kita pagi menyapa Tuhan? Bisa nggak kita selalu bersekutu kepada Elohim? Bisa nggak saya merenungkan dafarnya? Makanya kalau merenungkan dafar Elohim diresapi dengan luar biasa saudara. Tadi ada orang sharing sama saya. Ya saya belum kenal juga, orang dari luar negeri juga sharing sama saya. Tadinya telepon tapi saya pasti ladang tadi kan gak ada sinyal. Terus kita lihat kok nomornya bukan Indonesia. Terus begitu saya WA terus dia telepon. Nah, baru kenalan saudara. Tapi saya bersyukur. Tadi tanya sedikit tentang Yom Kippur, apa saya terangkan? Saudara, tapi saya bersyukur. Bapak, kadang saya berpikir saya ini siapa? Tetapi Tuhan bisa pilih dengan luar biasa. Amin saudara. Itu yang kedua saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Kalau Yom Kippur saya nggak banyak khotbahnya, karena nanti kita akan saling berfellowship, kita akan saling berdamai satu dengan yang lain. Yang ketiga, menjadikan kita putih bersih atau laban tahor atau tamim, artinya sempurna, tidak bercacat celah untuk siap menjadi mempelai Hamasiah yang tinggal di Samayim. Amin. Putih baju kita ini hanya luarnya, tetapi ini latihan buat kita supaya kita ini memiliki hati yang sama, bukan hanya luarnya saja saudara. Buat apa saya punya HP yang hebat tapi dalamnya rusak? Mari kita buat saudara hati kita ini putih bersih, yang tidak ada dendam, yang tidak ada cacat celah, yang tidak ada dosa. Kenapa? Karena disamain penghuni orang yang tidak berdosa. Makanya hindari semuanya.
Saudara, untuk menjadi umat Nasrani, umat Yesua itu tidak semudah yang orang pikir percaya selesai. Kitab suci itu kan, jikalau engkau tidak mengampuni saudaramu, maka Bapamu yang di Samayim tidak mengampuni. Saudara, kita diajar untuk kita saling mengampuni. Percaya Yesua, buktinya apa? Saya percaya. Asal percaya engkau diselamatkan. Tetapi setelah percaya, apa yang kita lakukan? Berdamai dengan yang lain. Makanya kita diajar berdamai dengan Elohim, berdamai dengan sesama. Amin. Kitab suci pun catat itu dengan luar biasa. Wa ahafta ed Yahweh Eloheka bekal fakta, bekal nafseka, bekal meodeka. Itu yang pertama, kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hati, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Yang kedua, wahasni adam tala lere eka kamoka. Yang kedua, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bisa nggak kita mengasihi? Saat kita diperlakukan nggak adil, bisa bilang nggak amin, haleluya, saya tetap mengasihimu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya saya bersyukur Tuhan kasih hati. Saya paling nggak suka yang namanya ribut. Saya di rumah saya paling gak suka itu berantem terus, apalagi denger suara ribut, paling gak suka saya. Apalagi kalau orang ribut teriak, waduh sudah. Makanya saya bilang, kok sekali-sekali kalau ribut itu kayak orang yang gak bisa ngomong. Tahu orang gak bisa ngomong? Apa ngomong? Coba kalau berantem gimana? Gak ngerti saudara. Coba terus gitu. Saudara, kalau lebih baik diam. Makanya saya kalau hati saya lagi gak nyaman, benar-benar gak nyaman, tidur saya. Udah tidur. Karena begitu saya ngomong berdosa saya. Lebih baik saya diam. Nanti sebentar hilang saya. Saya bersyukur Tuhan kasih hati tidak mendendam. Saya gak mau menyimpan sakit hati siapa-siapapun. Saya sering diperlakukan gak adil, sering diperlakukan gak enak, diomongin gak enak. Tapi gak apa-apa. Bagi saya tidak pernah mau menyimpan dalam hati. Karena saya rugi kalau saya menyimpannya. Amin. Makanya saya bilang, mau nggak saudara kalau saya bilang gini, Pak Untung, ini maaf nih, ada sedikit racun, tolong diminum. Mau minum Pak? Karena kenapa nggak mau minum Pak? Mati. Nah, saudara, tapi kalau saya bilang, Pak Untung, ini ada madu Pak, buat lidah biar nggak pecah-pecah. Sedikit aja Pak minum. Mau nggak Pak? Baru masuk atau Pak, kok dikit lagi dong? Enggak, betul nggak? Nah sama, perkataan negatif, ucapan jelek, segala macam itu racun. Ya saudara jangan mau terima, amin. Karena kalau saudara terima, yang mati kita yang menerima. Begitu diomongin, wah ini Mose ini petinju kalahan. Nah disimpan nih saudara. Jadi saya bilang ini dia petinju nih saudara. Nah, terus saya bilang, Mose petinju kalahan, disimpan dalam hati, yang rugi siapa? Mose. Waduh kurang ajar nih, saya jengkel Pak Yiptan ngomongin saya. Saya cuek aja yang ngomongin, tapi kan saya kesel, hati saya yang hancur saudara. Makanya buang rasa kayak gitu, amin. Tapi balikan, tidak saya buktikan Pak Yiptan, saya petinju yang profesional. Buktinya saya bisa menang kayak dulu ya. Pak doain saya lah, saya mikir juga mau doain petinju, susah juga saudara. Begitu, Pak doain saya, tak doain menangnya ngasih dipukul ke aku, kau ngerti ya? Ya kan susah saudara. Tapi ya tetap harus berdoa, kan gitu saudara. Oh namanya atlet. Masa sedang Bapak yang tolong Mose saat memukul orangnya sampai kejang-kejang. Kan saya berdosa. Iya nggak saudara? Tapi atlet dia mau nggak mau gimana saudara? Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, jangan pernah mau. Saya sekalipun sedikit, kalau diberi racun jangan mau. Sedikit toh Pak dicobain racunnya nggak mau saya. Karena bisa membuat kita ini kelenger saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, mari kita belajar bersihkan hati kita, amin, dari setiap racun-racun yang membuat dosa. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sekali lagi saya akan sampaikan di dalam kitab suci ya, Efesus 5 ayat 27. Demikian dapat Elohim. Lamaan ya amit levanai et hakila kesehi mefoeret bekafot leloketen wakemet wakadumi lemaan tishe kadosa ulodovi, yang artinya supaya dia dapat menghadirkannya di hadapan dirinya. Siapa yang dapat menghadirkan? Yesua itu menghadirkan siapa untuk dirinya? Menghadirkan untuk siapa? Kepada Bapak Yahweh. Siapa yang dihadirkan? Kita. Saudara perhatikan ya.
sebuah jemaat yang cemerlang. Jadi Yesua datang ke dunia untuk membersihkan, membuat kita 8 tahun putih bersih supaya di hadapan Bapa Yahweh kita itu cemerlang. Amin. Saudara, bersih. Ya, saudara. Yang cemerlang, perhatikan, yang tidak bercacat celah. Wis cemerlang, tidak bercacat celah, saudara. Artinya tamim, terus atau kerut atau sesuatu yang serupa, melainkan agar dia menjadi kudus dan tanpa celah. Gak ada lagi kerut, gak ada lagi hal yang negatif. Itulah Yesua HaMasyiah. Supaya kita dihadirkan di hadapan Bapa Yahweh itu benar-benar sempurna, saudara. Cemerlang, amin. Benar-benar saudara bersinar. Kata cemerlang itu bercahaya. Makanya sering saudara lihat apa yang saudara baca di kitab suci. Waktu Yesua berdoa di bukit, kemudian ada murid-muridnya, kemudian ada Eliyahu dan juga ada Mose, dan mukanya mereka bercahaya berkilauan. Nah, orang yang penuh dengan Ruh HaKudos, orang yang penuh itu pasti mukanya bercahaya, dia akan penuh, hatinya bersih, akan ketahuan dia benar baik apa tidak. Makanya mulai hari ini buat hati kita 8 tahun, amin, putih bersih, menjadi memulai HaMasyiah itu harus putih bersih. Saudara, saya kasih contoh satu. Contoh yang pertama, yaitu Ribka. Waktu Ribka itu mau dipinang Yitzhak, saudara tahu apa yang dilakukan Eliezer? Bapak pertemukan aku ya Bapak ya, buat sekali ini perjalananku berhasil. Pertemukan aku dengan orang yang baik, nomor 1 baik. Dan ternyata apa yang dia lakukan? Dia cantik. Dia orang yang baik. Dia orang yang penuh kasih. Buktinya apa? Begitu dia ketemu Ribka, dia cantik. Dia masih gadis, artinya dia masih perawan. Artinya apa? Dia suci. Dia benar-benar tamim. Artinya itu gambaran tentang orang yang bisa menjaga kekudusan dirinya, amin, dari dosa. Kemudian selain dia cantik, dia baik. Dia katakan apa? Bolehkah aku minum dan juga unta-untaku? Boleh, silakan. Aku ambilkan untuk kamu dan unta. Emang nak unta minumnya segelas? Saudara, bayangkan, unta minumnya berapa? Bisa 10 galon. Ini bukan gelas lagi, nak 10 gelas mah kecil nih, Bo. Betul nggak? Ini kalau 1 galon, coba saudara. Pak, saya minta airnya dong. Begitu dibuka keran, orang nimbo, cuma buka keran aja. Jangan banyak-banyak, bayarnya mahal. Ya nggak saudara? Ini tidak, Ribka. Berikan juga unta. Terus yang dibawa untanya sama Eliezer 1? Tidak. Banyak saudara, karena dia bawa teman. Tapi dia punya kasih. Makanya sampai apa yang lakukan? Kalau kita membaca kitab Sefer Hayasar, Abraham itu sudah memberikan teladan contoh. Makanya Abraham ngomong, jangan carikan anakku istri dari orang Kanaan, tapi dari sana saudaraku. Dia tahu, makanya Abraham selalu menyediakan makanan kalau ada orang yang datang, dan juga memberikan minum. Itulah yang diteladani, dan bahkan juga Ribka meneladaninya. Sehingga dia, dan akhirnya Eliezer bilang, ini orang yang aku cari. Hebat saudara. Bisa nggak kita seperti itu? Kalau orang sekarang yang nomor 1 ditanya, kalau kamu mau cari pasangan, apa yang kamu cari? Saya mesti orang jawab, kaya, betul nggak? Makanya sampai ada orang hidup itu tidak membutuhkan uang. Tapi kalau nggak ada uang, nggak hidup, ya nggak? Harta itu tidak dibawa mati, duit tidak dibawa mati. Tapi kalau tidak ada duit, kita serasa mau mati. Kan kadang ada tulisan yang seperti itu sudah. Tapi Tuhan mengajar nggak kayak gitu. Karena Tuhan sudah memberikan porsinya kepada kita masing-masing. Amin. Kita nggak boleh dibiarkan, lutut kita juga dipakai untuk kita berserah berharap sama Tuhan. Saya bersyukur Tuhan beri keajaiban demi keajaibannya. Saya kadang sendiri tercengang. Makanya jadi orang, jadilah diri sendiri apa adanya. Wis gak usah muluk-muluk, yang penting apa adanya. Pasti Bapak yang membuka jalan dengan luar biasa. Amin. Asal kita berserah saudara. Jadi sekali lagi perhatikan ayat ini yang terakhir, supaya dia dapat menghadirkannya, yaitu Yesua menghadirkannya. Siapa yang dihadirkan? Di hadapan dirinya, di hadapan Yesua juga Bapa Yahweh. Siapa? Sebuah jemaat kehilat. Yang apa kehilatnya? Yang cemerlang saudara. Jadi Yesua pun bangga, ini loh muridku, umatku. Dia yang cemerlang, dia yang baik, yang 8 tahun, yang putih bersih.
Saudara, dan dikatakan saudara apa? Yang tidak bercacat celah, tidak ada kerut. Saudara, dikatakan sampai begitu. Atau sesuatu yang serupa, melainkan agar dia menjadi orang yang kudus. Sekali lagi, kudus ada dua makna, yaitu tahir, suci, kudus, tapi dipisahkan, artinya kita dibuat beda dengan yang lain. Amin. Dipisahkan dengan yang lain oleh Yesus HaMashiach. Ini domba, makanya mana yang kambing, mana yang domba pasti terpisah. Amin, saudara. Dan pasti dibuat beda. Sekali lagi saudara, buat hati kita laban tahun. Amin. Dan ini waktunya sekarang. Jangan pernah tunda. Kalau saudara punya masalah dengan siapapun, mungkin saudara beberapa hari yang lalu punya masalah dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anakmu, dengan menantumu, dengan mertuamu, dengan saudaramu, dengan tetanggamu, apalagi biasanya nih tim fellowship ini nih. Ini paling rawan. Jangan berpikir bahwa orang pelayan alam itu paling hebat, tidak. Ini saudara coba nanti kalau Mas Darius main musik C, Mas Slamet mainnya G, ribut. Si bener dia, ya nggak, ayo. Bisa aja, artinya nggak nyambung. Sudah ini cocok. Si Wahyu yang di sana kayak gini, punyanya Resta, buat drama digedekin. Wah, kurang enak. Masih jadi masalah. Hatinya dibersihkan laban tahun. Amin. Dibuat putih bersih. Amin. Nggak ada lagi. Dimulai dari siapa? Saya. Amin. Saya sebagai gembala, kita mulai untuk kita menyucikan, menguduskan. Amin. Oleh sebab itu saya tidak malu dan tidak gengsi. Saya sebagai gembala jemaat Kehilatul Yahweh, saya pribadi memohon maaf kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saya pernah mengalami salah, berkata yang tidak baik, pernah mencela, pernah apapun, bahkan mungkin khotbahnya merasa saudara tersinggung, misalnya gitu saudara. Sekalipun saya kalau khotbah tidak pernah mau menyinggung siapapun, karena itu menjadi satu etikanya seorang gembala. Makanya kalau ada orang gembala sharing terus dibuat khotbah, bagi saya itu sudah tidak masuk hitungan khotbah. Karena saya sudah komitmen. Orang sharing sama saya, jangankan jemaat yang lain, lalu istri saya, anak saya nggak boleh tahu. Tapi ada banyak pendeta gembala, Pak saya ingin konseling. Begitu konseling besoknya jadi bahan khotbah. Kalau saya pantang, saudara. Makanya, tapi kalau seandainya sudah dulu kok itu khotbah kok kena saya nggak pernah nyinggung siapapun. Karena khotbah begini saya nyiapin udah 1 minggu yang lalu. Bahkan ini untuk Sukot besok saya sudah punya bahan khotbah. Menyiapkan diri. Ini minggu depan, Sabat depan kan Sukot. Untuk Erep maupun Sabat besok saya sudah selesai bahan khotbah saya semuanya. Nih saya kerja sama Imok malam itu sampai masukin. Jadi saya tidak pernah mau menyiapkan orang yang membuat orang lain tersinggung. Amin saudara. Yang terakhir saudara bangkit berdiri dan nanti kita akan buat acara untuk kita saling berfellowship, kita akan saling berminta maaf satu dengan yang lain. Sudah kita baca bersama-sama, yuk. Sudah kita baca bersama-sama dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Darah Adonai Yeshua HaMashiach menjadikan saya putih bersih dari dosa untuk kemuliaan apa Yahweh Elohim. Haleluya, amin. Yes. Sayanya diganti namanya sendiri. 1, 2, 3. Darah Adonai Yeshua HaMashiach menjadikan saya putih bersih dari dosa untuk kemuliaan apa Yahweh Elohim. Haleluya, amin. Yes. Beri tepuk tangan. Undang worship leader, singer, pemain musik bisa maju ke depan. Kita angkat pujian untuk masuk.